Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Adi Chandra dalam channelnya Mr. Brasa Detailing Jakarta. Buat teman-teman yang baru aja nonton channel kami, kalau suka jangan lupa di like dan di subscribe ya. Buat yang teman-teman udah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih untuk supportnya. Nah, kali ini pengerjaannya adalah mobil seri 5. Nah, ini mobilnya 520D. Mobilnya pada waktu baru datang ini dia orangnya baru beli dari salah satu showroom mobil. Sepertinya mobilnya baru dipoles dan memang baretnya nggak terlalu banyak. Tapi waktu setelah kita cuci ada kelihatan lah sedikit baret-baret dan ya intinya kondisinya belum sesuai dengan standar untuk melakukan coating. Nah, ini salah satu detailer kami lagi melakukan tes panel. Nah, tes panel ini berguna untuk menentukan metode dan busa poles obat yang kita gunakan untuk mengerjakan mobil ini. Pada waktu melakukan tes panel ini, kita melakukan pemolesan dari grid yang sedikit lebih halus. Misalnya kalau ada 1 sampai 10 gridnya, kita mulai dari grid 5 dulu nih. Kira-kira pakai 5 nih, ya kalau misalnya 1 sampai 10, 10 paling kasar, 1 yang paling tidak abrasif, ya kita mulai dari 5 nih. Kira-kira pakai 5 ini hilang nggak? Karena kalau kita pakai grid yang paling kasar, otomatis kita akan mengulangi ke grid yang lebih halus supaya panelnya kelihatan bersih. Jadi kita mulai dari yang medium dulu nih, ya dilihat berdasarkan baret atau defect dan jamur yang ada di kap mesin. Karena kap mesin itu adalah bagian yang paling parah dari kondisi mobil. Jadi misalnya kalau kap mesinnya udah berhasil teratasi, berarti kita bisa mengatasi di semua bagian ya. Terus kita lihat, oh pakai grid 5 baretnya hilang, berarti kita hanya perlu mengulangi untuk grid yang selanjutnya adalah grid yang misalnya grid 2 atau 3 itu udah cukup beres. Tapi kalau misalnya pakai 5 nggak hilang, kita harus naik ke grid 7. Kalau 7-nya hilang, berarti kalau habis 7 kita harus ngulangin pakai grid yang medium 5 baru ke grid yang halus 2. Tapi kalau pakai 7 nggak hilang juga, ya berarti kita harus mulai dari grid yang paling kasar, kira-kira seperti itu. Oke, setelah berhasil menemukan formula yang pas, jadi kalau grid itu bisa ditentukan dari sebenarnya ada banyak teknik. Makanya semua detailer itu harus belajar dengan benar dulu supaya dia tidak melakukan kesalahan pada waktu pemolesan. Jadi grid itu kasar bisa ditentukan oleh yang pertama foam pad atau busa ya atau wool ya, foam pad. Terus foam pad itu banyak gridnya, dari yang paling kasar sampai yang paling halus. Obat juga sama. Terus yang ketiga itu adalah speed itu kecepatan berputar si foam padnya tadi ya. Jadi foam pad itu digosokkan ke panel, tapi kecepatannya itu ikut menentukan tingkat cuttingnya ya, tingkat abrasifnya ya. Jadi selain foam pad dan obat ada tingkat kecepatan, terus pressure, penekanan pada waktu melakukan pemolesan itu juga berpengaruh terhadap tingkat abrasif dan kehalusan hasil pemolesan. Satu lagi, kecepatan kita pada waktu pemolesan, handling.
itu juga berpengaruh. Jadi makanya kalau yang moles di rumah itu hasilnya nggak bagus ya itu karena kalau di tempat kita itu kita siapkan banyak banget jenis obat dan foam pad dan mesin. Jadi setiap area itu beda. Area yang lebih kecil, foam padnya lebih kecil, mesinnya juga yang lebih kecil. Terus untuk cat yang karakter seperti apa, kita perlu mesin yang dual action atau yang rotary. Jadi makanya kalau di rumah cuman moles pakai tangan atau pakai moles pakai mesin yang bulat. Ada deh mesin yang dijual di salah satu toko ternama, peralatan ternama di Indonesia itu bahkan untuk finishing pun kita nggak bisa pakai itu di sini gitu. Jadi ya kalau kalian mau DIY untuk moles di rumah itu persiapannya sangat banyak. Jadi mendingan bawa ke tempat kita aja. Nah, setelah ditentukan dari hasil tes panel, kita udah tahu nih mau pakai obat apa. Baru diteruskan ke seluruh bagian mobil. Umumnya itu jarang meleset. Adapun ya sedikit improvisasi dari masing-masing detailer itu ya karena detailing ini sebenarnya tergantung dari karakter detailernya juga. Terus moodnya kalau dia mungkin ya ibaratnya ya dia bilang badan gue lagi kurang fit gitu ya. Gue pingin pakai untuk memoles panel yang ini, gue pengen agak santai kerjanya, ya berarti dia pakai mesin yang lebih abrasif atau foam pad yang lebih abrasif, tapi speednya diturunkan jadi dia bisa kerja lebih rileks. Ya itu sih sah-sah aja. Jadi ada 5 hal tadi itu terkait semua, mesin, foam pad, foam pad, obat, terus speed, pressure, sama handling. Jadi ada 5 hal yang sangat berkaitan pada waktu melakukan pemolesan. Nah ini masih banyak lagi hal-hal yang lebih jauh, tapi kita di sini bukan mau tutorial, cuman kita mau ngasih lihat, oh di tempat kami itu cara kerjanya seperti ini. Nah di sini terlihat nih, untuk area yang lebih kecil kita pakai foam pad yang lebih kecil. Area yang agak besar kita pakai area foam pad yang lebih besar. Sekarang interior dipastikan memakai lampu supaya lebih detail, efeknya lebih terlihat jelas. Nah, dalam melakukan pemolesan, apalagi di tahapan pertama itu wajib pakai masking tape itu yang berwarna kuning atau hijau ya, supaya tidak kebablasan di bagian pinggir-pinggir. Ini bagian detail dilakukan setelah pemolesan sebelum kita cuci dan pindah ruangan ke ruangan coating. Sudah selesai paint correction, selanjutnya mobil kita cuci. Habis kita cuci baru kita pindahkan ke ruangan coating untuk dipoles lebih lanjut. Nah di tahapan poles ini gridnya udah sangat halus karena di waktu paint correction itu hampir semua baret-baret yang kasar, jamur, semuanya udah kita babat. Lalu kita Nah, habis kita cuci, kita pindahkan ke dalam untuk memeriksa apakah hasil pemolesan yang pertama itu meninggalkan bekas nggak. Jadi yang namanya moles ini kayak amplas. Setiap kita mulai dengan grit yang kasar, kita harus haluskan dengan grit yang lebih halus, lalu grit yang lebih halus lagi, sampai ke tingkat yang lebih halus lagi. Mungkin kalau ukuran amplas itu amplas di atas amplas 4000 ya yang kita lakukan sekarang itu. Jadi kita menghilangkan baret yang masih kelihatan oleh mata. Jadi entah itu baretan karena busa poles, entah itu baretan karena pengelapan yang kasar. Di dalam ruangan coating ini mobilnya jadi, dan kita juga ikutan sensitif. Misalnya ada temen yang pakai lap yang kasar untuk waktu membersihkan di ruangan ini, wah hati-hati dong, itu kan udah dipoles gitu. Jadi ya
Seperti itu. Bisa terlihat kan kalau di ruangan ini ternyata mobil tuh udah bersih sebenarnya, dan baretnya tuh bener-bener halus, dan kalau nggak dilampuin dengan detail tuh nggak akan kelihatan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan gloss coat atau final coat, ya coating yang terakhir. Nah, di sini sebelum masuk ke tahapan ini sebenarnya ada satu tahap yang tadi di video tidak ditampilkan. Cuman tahapannya cukup sederhana, hanya melakukan pembilasan dengan cairan khusus yang berbahan dasar alkohol untuk membersihkan sisa residu poles pada waktu kita melakukan pemolesan tahapan kedua. Baiklah, kalau begitu langsung kita saksikan saja proses nano ceramic coatingnya. Proses nano ceramic coating dimulai dari biasanya dikampesin, lalu dilanjutkan ke bagian lainnya. Nah, dari video ini terlihat kalau pengaplikasian coating itu terlihat mudah dan simple ya. Walaupun sebenarnya itu banyak teknik-teknik yang harus diperhatikan karena jumlah dari cairan coatingnya, terus lama waktu tunggu sebelum melakukan pengelapan, itu sebenarnya banyak trik yang harus kita pelajari sebelum kita melakukan coating sendiri, dan dipastikan panel yang akan kita coating itu sudah bersih sempurna. Jadi makanya orang yang mengaplikasikan coating di tempat kami itu adalah orang yang biasanya lebih senior daripada yang lain. Nah, kenapa? Karena di waktu melakukan aplikasi coating, mereka sekaligus melakukan pengecekan sehingga tidak ada panel yang masih berjamur ataupun masih ada baret halusnya udah di coating. Itu bakalan jadi masalah untuk kita, karena kita harus bongkar dulu coatingnya, baru kita lakukan pemolesan lagi, lalu di coating lagi. Karena waktu setelah curing di ruangan kami ini pasti akan terlihat defek-defek yang ada di panel. Lalu bagian yang melakukan pengelapan ini juga nggak bisa dilakukan oleh detailer yang baru bekerja, karena mereka memastikan sisa residu dari nano ceramic coating ini sudah dibersihkan, karena kalau memang masih ada nanti akan terlihat dan jadi masalah juga waktu kita melakukan quality control pada waktu sebelum mobilnya diambil oleh customernya. Jadi teman-teman, seperti itu ya proses pengerjaannya. Nano ceramic coating, apakah menurut kalian itu bisa dikerjakan di rumah atau tidak? Kalau tanya saya, ya bisa, tapi effort dan biayanya akan jauh lebih besar kalau kalian mau mencapai hasil seperti yang kita kerjakan. Jadi nggak usah repot-repot, bawa ke tempat kita aja, kita yang lakukan. Kita kasih garansi 2 tahun, artinya dalam 2 tahun kalian nggak usah takut kalau ada mobilnya ada terjadi
water spot ataupun aspal ataupun biasanya interior kotor, terus kacanya udah mulai berjamur sedikit. Nah, kalian tinggal datang kemari, kita bersihkan lagi bodi, kaca, mesin, interior seperti pada waktu pertama kali. Tapi kalian cuma perlu bayar ya murah deh. Jadi kalau bagi kalian yang ingin tahu lebih detail, bisa WhatsApp ke nomor yang ada di profile, yang ada di description bawah, ataupun ada di profile Instagram kami untuk tanya-tanya lebih lanjut. Ya biasanya sih kalau udah di coating aspal dan jamur itu berkurang banyak, bahan halusnya juga berkurang. Tapi bukan berarti mobil Anda bebas perawatan, tetap habis di coating itu harus dijaga. Parkirnya jangan sembarangan di bawah pohon ataupun di luar. Jadi buat teman-teman, nah ini pesan sponsor dulu nih buat teman-teman yang baru nonton atau baru bergabung di channel kami, jangan lupa subscribe dan kasih like. Syukur-syukur di share ke teman, siapa tahu ada yang lagi nyari-nyari coating, bisa referensikan ke tempat kami. Harga ya bersaing. Oke, ini hari terakhir pengerjaan mobil ini. Rencananya akan dibawa pulang oleh bapaknya. Ya, mudah-mudahan bapaknya puas. Terus kita direferensin ke teman-temannya. Mari kita lihat secara detail pengerjaan dari teman-teman di Brightside. Apakah beneran bagus, kilap, atau cuma di foto doang? Udah lihat pengerjaannya, detail hasil pengerjaannya seperti apa. Lalu sekarang waktunya kita untuk berpisah. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Salam auto detailing.